selamanya. Anak domba bertata, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan sampai selamanya, sampai selamanya. Anak domba bertahta. Amin Tuhan Yesus. Ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan sampai selamanya, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Anak domba berkata, kami datang Tuhan, kami datang. Menyembahmu Tuhan, forever you will be, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, worship you and worship you alone. Forever you will be, forever you will be, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Forever, forever you will be, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. I gladly bow my knee. I gladly bow my knee and worship you alone. I gladly bow my knee and worship you alone. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu, kebaikan kemurahan-Mu atas hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau mengajar kami seperti seorang papa kepada anak-anak kandungnya. Karena itu Tuhan, buat kami mengerti pelajaran kasih Bapa, buat kami memahami isi hati-Mu. Sebab dalam kehidupan ini seringkali kami tidak sabar, kami terburu-buru, kami tidak bisa menangkap kehendak-Mu. Bahkan di balik kesalehan hidup kami tidak mencapai akan hati-Mu. Bimbing kami Tuhan, karuniakan hati yang lembut, hati yang mau dengar-dengaran akan suara-Mu, hati yang mau taat, hati yang selalu mau dibentuk, dikoreksi, ditegur untuk mencapai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu itu bagi setiap kami. Berkati kami semua. Curahkan roh hikmat, pengertian pengenalan yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. 2 minggu berturut-turut di dalam pelajaran Imam, Nabi dan Raja kita sudah melihat
secara terbuka, secara sederhana disingkapkan tentang kehidupan Imam Eli, tentang kehidupan Nabi Samuel, kejatuhan di balik pelayanan, kejatuhan di dalam kehidupan berkeluarga dibukakan kepada kita. Nah, bangsa Israel melihat banyak sekali kejatuhan hakim-hakim, banyak sekali kejatuhan dalam catatan sejarah tentang orang-orang yang melayani Tuhan. Dan di sini kita bisa menemukan ketika bangsa Israel melihat anak-anak Imam Eli tidak hidup seperti bapaknya, bahkan anak-anak Nabi Samuel juga tidak hidup seperti Nabi Samuel. Maka bangsa Israel melakukan musyawarah, diskusi, lalu mengajak tua-tua. Mereka sepakat untuk menghadap Nabi Samuel, dan pada akhirnya mereka minta seorang raja. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan berbahagia ini kita mau belajar tentang kehidupan Raja Saul. Karena Saul merupakan raja pertama di Israel. Kita mau lihat panggilannya, penyertaan Tuhan di balik hidupnya, dan tanda-tanda keajaiban dan apa saja yang menjadi konfirmasi dari suatu pilihan sorgawi dalam kehidupan kita. Ini untuk membekali kita tentang melihat jalan-jalan kehidupan dari Tuhan, pekerjaan roh, dan hal-hal dimensi nabi akan kita temukan dalam kehidupan Raja Saul ini. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai yang ke-17. 1 Samuel 9 ayat 15 sampai ke 17. Demikian Tuhan berfirman. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Saul muda, Saul yang gagah, yang ganteng, sedang pergi dengan satu tugas dari papanya Kis, yaitu mencari keledai-keledai betinanya yang hilang. Saul di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 15-17 ini, nanti Bapak Ibu baca secara lengkap. Sudah keliling-keliling kota nyari keledai-keledai betina, tidak ketemu. Padahal ini kan bukan 1-2 ekor, ini rombongan keledai-keledai betina. Nah, inilah perkara yang Tuhan adakan di dalam kehidupan ini. Seringkali sesuatu tiba-tiba terjadi. Seringkali di dalam kehidupan ini sesuatu yang terjadi ganjil, unik, dan itu ditelaah secara logika, secara normal, tidak masuk akal. Demikian juga dialami Saul. Pada akhirnya roh nasihat masuk. Bujang Saul berkata, bukankah kita ada di kota ini ada seorang nabi, seorang pelihat, dan apapun yang dikatakan pelihat ini pasti terjadi. Siapakah pelihat ini? Dia Nabi Samuel. Samuel sudah mencapai umur senioritas, sudah sangat lanjut usia, dan sudah selesai berhakim-hakiman dengan bangsa Israel tentang ketika bangsa Israel minta seorang raja. Samuel mencapai kesedihan. Tetapi Tuhan menghibur Samuel dan berkata, bukan kamu yang mereka tolak, tetapi aku. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bisa menemukan suatu pesan yang penting. Ketika Tuhan mengizinkan anak-anak Imam Eli berlaku tidak sesuai hidupnya dengan apa yang menjadi teladan dari orang tuanya, mereka memanipulasi kebaikan Imam Eli. Demikian juga anak-anak Nabi Samuel tidak hidup seperti Nabi Samuel. Tuhan memberi toleransi. Meskipun kita tahu bahwa segala sesuatu ini dicatat kitab suci terbuka, tetapi terkadang di dalam kehidupan juga kita mengalami Tuhan mentoleransi, tapi manusia menghakimi.
Tuhan memberi perintah, tetapi manusia melakukan penolakan dan penghakiman. Demikian yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka tidak memahami bahwa Tuhan hendak membuat suatu rumpun keadaan dari imam, nabi, mencapai titik yang mungkin belum muncul saat itu raja, suatu pembaharuan di mana kehidupan pribadi seseorang mencapai kehidupan pengenalan akan Tuhan, dan di balik pengenalan akan Tuhan itu mereka mencapai kehidupan berkeluarga yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, hingga garis keturunannya turun-temurun mencapai kehidupan berkeluarga, garis keturunan yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa menemukan suatu perjumpaan yang menarik antara Saul muda dengan Nabi Samuel yang sudah sangat senior. Suatu keadaan yang luar biasa itu terjadi. Kenapa? Karena sebelum mereka bertemu, Tuhan sudah lebih dulu bicara tentang seseorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi jawaban bagi permintaan bangsa Israel untuk memberi mereka seorang raja. Dan Samuel yang berkarib dengan Tuhan ini mendengar suara Tuhan, mendengar konfirmasi dan melihat secara langsung orang yang dipilih Tuhan. Hal yang menarik di dalam kehidupan kekristenan ini, roh para nabi ini ketika Yesus mati di Golgota, di Kalvari itu, Tuhan sudah membuat bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Roh para nabi itu telah diutus turun. Apa yang kita baca di perjanjian lama masih bisa terjadi dalam kehidupan kekristenan kita hari ini. Kenapa? Karena roh para nabi itu memang sudah diutus untuk memperlengkapi gereja-gereja Tuhan, untuk memperlengkapi orang-orang pilihan Tuhan. Karena itu kita bisa melihat bahwa Nabi Samuel sudah mempersiapkan suatu persembahan yang terbaik dari binatang yang disembelih, yaitu paha, untuk dipersembahkan bagi orang yang dipilih Tuhan. Luar biasa sekali, Bapak Ibu. Saul diistimewakan Tuhan, dan seorang nabi mengerti pilihan Tuhan, dan ritual ini berjalan demikian menarik. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat hal yang menarik sekali di balik perpisahan sesudah perjumpaan Saul dengan Samuel itu. Mari bersama-sama kita melihat di dalam 1 Samuel 10 ayat 1 sampai yang ke-9. 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubu Rahel di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai engkau. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain.
Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita menemukan hal yang menarik saat menjelang perpisahan Nabi Samuel dengan Saul. Ini yang pertama, Nabi Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul. Suatu pilihan yang termatrai. Ini harus kita sadari bahwa ketika Tuhan memilih seseorang, itu termatrai. Demikian juga kita, ketika Tuhan mengkaruniakan keselamatan, baptisan merupakan matrai bahwa kita sudah termatrai beroleh keselamatan melalui kematian Yesus Kristus. Karena itulah matrai ini sangat penting untuk disadari anak-anak Tuhan bahwa hidup kita sesudah kita dibaptis, kita tidak sama lagi dengan dunia. Kita jangan hidup serupa dengan dunia lagi. Dunia penuh dengan ambisi, kecongkakan mata, hidup angkuh, sombong, arogan, perpecahan, perceraian, hawa nafsu. Semua dikerjakan di dalam kegelapan itu mendatangkan murka Tuhan. Ini tidak boleh terjadi lagi di dalam kehidupan kita. Karena semua kejahatan itu berakar dari apa yang diadakan oleh dunia, yaitu cinta uang. Tidak boleh terjadi lagi kehidupan seperti itu. Kita harus mencapai matrainya. Minyak melambangkan roh. Air baptisan melambangkan roh. Ketika termatrai, roh Tuhan hidup di dalam kita. Kita harus hidup di dalam kemerdekaan. Karena kitab suci berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dipesankan oleh kitab suci, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memetraikan hidupmu menjelang hari penyelamatan. Penting sekali untuk kita menyadari lewat apa yang dipesankan Tuhan, lewat yang terjadi pada Saul ini, Bapak Ibu. Termatrai, dituangi minyak, difirmankan, dinubuatkan bahwa Tuhan memilih kamu untuk menjadi raja atas Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak cukup hanya diurapi. Ternyata Nabi Samuel juga menyatakan tanda-tanda. Jadi di dalam hidup kekristenan kita ini, Tuhan memberi juga selain materai, ada tanda-tanda. Bahkan Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan menginjak ular dan kalajengking. Mereka akan minum racun, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keinginan diri sendiri, bukan untuk mencobai Tuhan. Sesuatu yang Tuhan nyatakan bahwa ada sesuatu yang dinyatakan lewat keajaiban ini merupakan tanda-tanda, bukan didasarkan oleh keinginan manusia, tetapi oleh kehendak Tuhan, pengaturan Tuhan. Ini harus kita sadari. Jadi apa yang Tuhan bekali di dalam firman untuk kita, bukan untuk kita sesumbar, untuk kita sombongkan, atau untuk kita demonstrasikan untuk membuat diri kita lebih dari orang lain, bukan. Semakin seseorang hidup di dalam firman, roh kerendahan hati, hati yang tulus, hati yang murni akan mendasari kepribadian mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan begini, engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel, dekat daerah Benyamin. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan. Ini kan keajaiban. Kenapa? Saul keliling-keliling kota, akhirnya bertemu Nabi Samuel. Sedangkan keledai-keledai itu sudah diatur Tuhan. Bahkan orang yang mereka temui nanti sudah menyatakan bahwa keledainya sudah ketemu. Malah papanya, Kis, tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi dia justru memikirkan tentang Saul, anak kesayangannya, yang ganteng, yang tinggi, yang besar ini lagi kemana. Ini suatu pernyataan tentang hal yang akan terjadi, hal yang di depan. Dan Nabi Samuel dengan karunia marifat, karunia penglihatannya, dengan hikmatnya menyatakan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di depan. Suatu keadaan di masa depan, karena roh akan memberitahukan kita hal-hal yang akan terjadi di depan. Sesuatu perkara di masa depan, Roh Kudus dapat menyingkapkannya. Dan sesudah itu dipesankan Nabi Samuel kepada Saul bahwa nanti dia juga akan bertemu dengan 3 orang laki-laki yang hendak menghadap Allah di Betel. Perjalanan itu akan bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan urapan Tuhan. Mereka membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain sebuyung anggur. Mereka memberi salam kepada Saul dan akan memberi 2 ketul roti dari orang-orang yang penuh dengan roh ini. Nah, sesuatu terjadi ketika Saul bertemu dengan orang-orang yang diurapi. Kitab suci mencatatnya bahwa Saul kepenuhan, bahkan sudah dijadikan suatu nyanyian.
Apakah Saul anak Kis ini tergolong nabi karena dia bernubuat, dia kepenuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini tanda-tanda ajaib dari Tuhan, yaitu tanda-tanda roh, bahwa sesuatu yang ajaib mendasari kehidupan orang-orang yang dipilih Tuhan. Saya teringat pelayanan 3 bulan di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Seorang wanita berkata pada saya, Pastor Johan, tolong saya ingin suami saya kembali hidup mengenal Tuhan, dan saya ingin keluarga kami dipulihkan kembali. Lalu sesudah permintaan itu, tiba-tiba saya mengalami suatu serangan okultisme. Sampai di guest house homestay tempat saya menginap, saya mengalami pendarahan. Saya tahu ini ada perkara okultisme. Lalu saya beritahukan kepada si ibu ini bahwa dalam 2 hari suaminya akan bertemu dengan saya. Dia berkata, mungkin nggak Pastor Johan? Ini kok rasanya tidak masuk akal. Saya berkata, percaya saja. Kalau kamu percaya, maka kamu akan melihat keajaiban Tuhan. Kamu akan melihat tanda-tanda Tuhan di dalam hidupmu dan keluargamu. Lalu saya mengajarkan cara-cara roh dan dia mentaatinya. Dan dalam 2 hari, puji Tuhan, suaminya bertemu dengan saya, bahkan menghabiskan waktu makan siang selama 3 jam ngobrol, diskusi, sharing dengan saya. Ini hal yang membuat si ibu ini terkagum-kagum, dan kemudian dia juga kembali berkata pada saya, aku ingin sekali Pak melihat suamiku bersama anak-anak kami bisa kumpul keluarga, makan ramai-ramai. Lalu Tuhan berfirman pada saya, dan saya sampaikan kepada si ibu ini, nanti dalam waktu dekat engkau, suami dan anak-anakmu akan makan bersama-sama kami dengan keluarga The Johan Family. Keajaiban ini terjadi, dan ini menjadi satu kado Natal bertepatan dengan ulang tahun Rehwel Natalia L. Johan. Ini saya sekilas beri lihat bagaimana momen ulang tahun Rehwel yang terjadi di kota Surabaya, di mana kami mengadakan syukur dan dengan relasi kerabat dan keluarga dalam Tuhan di kota Surabaya untuk menikmati jamuan ulang tahun Rehwel di usia 22 tahun. Bertambah 1 tahun usiamu.
Haleluya. Menarik bukan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Sukacita yang luar biasa saya dapatkan lewat pelayanan-pelayanan yang memiliki tanda-tanda Tuhan ini dengan dimensi roh ini. Demikianlah Nabi Samuel berkata pada Saul, "Jikalau tanda-tanda ini memenuhimu dan terjadi padamu, perbuat apa saja, engkau pasti berhasil." Kenapa? Karena Tuhan menyertaimu. Nah, ini penting kita sadari bahwa dalam kehidupan ini harus ada penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, semua yang kita kerjakan dalam hidup ini sulit mencapai terobosan, sulit mencapai kemenangan, bahkan lebih banyak bayar harga, banting tulang, hidup susahnya lebih banyak. Karena itulah terpenting dalam kehidupan ini sebagaimana dipesankan Tuhan Yesus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkannya bagimu. Terpenting dalam hidup ini adalah mencari kerajaan Allah, menemukan Tuhan, ditemukan Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan rohnya, hidup dalam tuntunan rohnya, hidup jadi pelaku firman yang sejati, hidup murni, hidup jujur, hidup berkualitas, hidup berkeluarga yang luar dalamnya jadi berkat memasyurkan Tuhan. Ini penting kita miliki di akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, 3 bulan saya memetakan dimensi roh, hal-hal rohani, hal-hal kasat mata di Jawa Timur. Beberapa perkara-perkara yang sebenarnya sudah datang lebih dulu, tapi saya kok agak enggan memberitahukan umat Tuhan. Maka saya hanya bercerita kepada keluarga dan orang-orang dekat dari tim LDS saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua yang datang lewat pewahyuan Tuhan, lewat peringatan Tuhan, itu dimensinya lewat mimpi. Itu sebagian besar ada peringatan atas bencana, atas musibah. Mulai dari banjir yang saya melihat penampakan kuasa kegelapan, dimensi Lewiatan yang banyak diutus masuk di Jawa Timur. Lalu perjalanan terakhir di Desember 2022 ini, kembali saya dibawa masuk pada suatu keadaan mimpi, banjir di mana-mana dan Lewiatan mengerikan dalam warna hitam gelap yang ganas itu muncul di mana-mana. Lalu saya melihat kami dengan keluarga menaiki sebuah perahu dengan aman menyusuri jalan-jalan banjir itu, dan tiba-tiba sepulang kami ke kota Jakarta, kami mendengar tentang keadaan kota Surabaya, Jawa Timur, tentang hal-hal yang sebenarnya cukup meresahkan, mulai dari geng motor, kemudian bencana ledakan bom di kota Bandung juga terdengar, lalu juga beberapa peristiwa yang cukup memilukan ketika saya terima dari kiriman chat dari rekan-rekan dan hamba Tuhan kota Surabaya, bagaimana dengan kehidupan yang seharusnya untuk sehat, malah bencana musibah naik sepeda justru menabrak, meninggal orang lansia oleh karena keteledoran seorang pembantu yang sibuk main handphone. Hal-hal yang memilukan sekali. Nah, karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, oleh karena 2 kali penglihatan Tuhan tentang munculnya Lewiatan ini, Desember Januari 2023, kita harus berjaga-jaga. Bencana musibah apalagi yang akan datang kita tidak tahu, tapi kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa, kita harus waspada. Dan sebagaimana kekeringan yang pernah saya sampaikan di dalam khotbah KKR LDS, juga kita harus berjaga-jaga terhadap keadaan krisis ekonomi, kesusahan keuangan yang mungkin akan segera datang di dalam dunia ini. Kita harus bersiap, tidak boleh lengah, hidup harus berhikmat. Karena itulah ketika tanda-tanda ini dipesankan, Nabi Samuel sudah memenuhi hidup Saul, perbuat apa saja. Dan setelah berpisah dari Nabi Samuel, kitab suci berkata, Saul memiliki hati yang lain. Nah, ini kita harus sadari Bapak Ibu. Kalau kita memiliki anugerah dan dikaruniakan Tuhan, dipilih Tuhan, diberi hati yang lain, tentu kata berbahagia yang ditulis kitab suci itu akan mendasari hidup kita. Berbahagialah kamu jikalau kamu murah hati, karena kamu akan hidup di dalam kemurahan Tuhan, kemurahan manusia. Orang akan menjadi murah hati, akan baik, akan punya roh memberi. Berbahagialah kamu jikalau kepadamu difitnahkan segala yang jahat,
Apa yang dialami Tuhan Yesus akan kau alami. Tidak usah membalas, tidak usah menyakiti, tidak usah buat hitungan, tidak usah lakukan apa yang dilakukan perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, karena semua sudah digenapi Yesus dengan hukum kasihnya. Tidak usah membalas yang jahat dengan yang lebih jahat lagi. Tetapi tabur doa, tabur kasih. Kitab suci mengajarkan, berbahagialah kamu. Kenapa? Karena sebelum kamu para nabi sudah mengalaminya, ada berkat nabi. Tuhan beri bagi hidupmu, upahmu besar di sorga. Oleh karena kebenaran, oleh karena engkau sudah mencapai imago di Yesus, maka yang jahat, yang datang mungkin lewat celah orang-orang rohani, saudara-saudara seiman sekitarmu yang buka celah, setan tunggangi mereka untuk menyakiti engkau. Biarkan, lepaskan pengampunan. Bahkan baru-baru ini juga saya mengajak Bu Angel untuk melakukan suatu sikap koreksi dan membentangkan suatu keadaan. Ternyata munculnya semua perkara di dalam suatu komunitas rohani, muter roh-rohnya di situ. Sumbernya cuma satu, roh iri hati. Dan ketika roh iri hati ini dikenal, maka semuanya terurai dan nampak jelas. Orang-orang yang buka celah ini adalah orang-orang yang tidak dewasa rohani. Mereka tidak punya figur papa. Mereka hidup di dalam pergaulan yang isinya pergaulan buruk, banyak hal-hal negatif terus berputar di antara mereka, ditambah-tambahkan, akhirnya mereka saling memahitkan dan mereka terikat dengan belenggu absintus, saling memahitkan. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara seiman, jangan masuk di dalam rantai lingkungan komunitas seperti ini, karena nanti hanya dua yang akan terjadi. Satu, engkau akan seperti istri Lot, engkau terikat, kemudian engkau akan menjadi garam, menjadi suatu peringatan bahwa engkau sudah masuk kehidupan yang bukan kesalahan dan dosa dirimu, tapi engkau menjadi tiang garam. Oleh karena apa? Oleh karena engkau terikat. Yang kedua, maka setan akan menuai di hari tuamu, di hari bahagiamu. Engkau tidak akan sempat lagi melihat anak cucu mantumu lagi. Kenapa? Karena akar kepahitan absintus itu akan menjalar jadi penyakit darah, akan menjadi penyakit kanker, akan menjadi penyakit yang akan merusak semua keadaan keuanganmu. Oleh karena apa? Karena belalang-belalang pelahap, belalang-belalang pengeriap masuk di dalam hidupmu. Maka semua yang kau punya di hari-hari malang itu, hari-hari tuaian setan itu, semua habis untuk disetor ke rumah sakit. Dan hidupmu dalam bencana, karena engkau melihat anak cucu, bahkan calon mantumu akan mengalami perpecahan dan saling melukai. Berhenti. Orang bijak, eklesia, dipilih meninggalkan semua hanya untuk meresponi Tuhan. Inilah yang dipesankan Tuhan lewat panggilan Raja Saul ini. Ikuti Tuhan sepenuhnya untuk Tuhan, hidup dalam tuntunannya, jangan kompromi terhadap dosa, dan tinggalkan semua hal-hal buruk yang mempengaruhi hidupmu, pergaulan yang buruk yang membuat engkau jadi pahit. Dan ketika engkau melihat fitnah itu berputar-putar, tinggalkan semua itu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang punya roh absintus, apalagi yang punya rantai, yang mengkontrol, memanipulasi, punya roh Isabel, yang membuat engkau jeri, yang membuat engkau terikat, stres, tidak enak hati. Tinggalkan semua itu. Yang harus engkau lakukan adalah berhimpun kepada orang-orang yang keluarganya ada roh Tuhan, hidupnya dalam kejujuran, transparan, melihat kehidupan mereka, mukjizat Tuhan begitu nyata, kehidupan keuangan mereka dapat dipertanggungjawabkan, kehidupan berkeluarga mereka jadi berkat, dan kita melihat ke depan, jalan masa depan atas orang-orang ini. Sungguh ada Tuhan yang menyertai. Bergaulah dengan mereka dan bawa anak cucumu bergaul dengan mereka, sebab di mana kita berkumpul di akhir zaman ini, Tuhan sudah buat pemisahan. Orang-orang benar berkumpul dengan orang benar, orang kudus dengan orang benar bersatu di dalam kumpulan Tuhan. Sementara yang dursila, yang fasik, yang terikat rantai absintus, mereka yang terus hidup dalam fitnah, mereka yang digambarkan seperti tukang sihir dan anjing-anjing di kitab Wahyu, mereka berkumpul dengan satu rombongannya. Pemisahan di akhir zaman Tuhan sudah buat. Dan dengarkan suara Tuhan ini. Sudah waktunya memilih, dan sudah waktunya hidup dalam iman, bukan oleh perasaan pikiran, tidak enak hati, sungkan. Bukan seperti itu, karena itu akan menghancurkan hidupmu, masa depanmu, dan pengurapan Allah di dalam dirimu. Tapi hiduplah dengan iman, dengan firman menjadi padanannya. Maka engkau akan terus menjaga aliran minyak, kebahagiaan, hari-hari yang baik, di mana kita ditanam di tepi aliran air, hidupnya berbuah. Setiap musimnya selalu ada berkat dan kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan ini.
Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pelajaran ini berisi peringatan-peringatan Tuhan yang sangat penting. Kita akan lihat di minggu depan lagi penjabaran secara detailnya tentang raja pertama, Raja Saul ini, seperti apakah keadaan hidupnya, dan menjadi peringatan buat kita yang hidup di akhir zaman sebagai umat pilihan Tuhan, yang hidupnya lebih dari pemenang, yang hidupnya akan berseteru dengan seisi dunia ini, di mana kuasa kegelapan, roh antikris, roh penyesatan, roh pendakwaan mengitari banyak kehidupan, dan kita adalah orang-orang yang ada terang kasih Yesus. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan, dan di mana para malaikat berkemah mengitari dan melindungi kita. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah online ini. Kita tutup dengan doa berkat. Pastor William Serat L akan tutup dengan doa-doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masih dalam pelajaran iman, nabi, dan raja. 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang kehidupan Imam Eli dan Nabi Samuel. Hari ini pada bagian ketiga, kita belajar tentang Raja Saul. Dipesankan kepada kita sangat penting mendengarkan suara Tuhan, adanya konfirmasi dan keajaiban dari Tuhan bila Tuhan berkehendak atas hidup kita, dan Roh Kudus akan membuat kita memiliki hati yang lain ketika kuasa dan urapan Tuhan ada atas kita. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan berdoa. Tuhan Yesus mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kita semua. Bisnis, pendidikan, pelayanan kita diberkatinya. Semua gudang perbekalan kita diisi Tuhan penuh, bahkan berkelimpahan. Brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh. Berkat kesehatan, damai sejahtera, dan perlindungan Tuhan ada pada keluarga kita, sehingga para malaikat Tuhan berkemah mengelilingi kediaman kita. Dalam kemuliaan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, kita terima berkat-berkat surgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saat bahagia untukmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku nyanyikan sebuah lagu agar istimewa harimu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.